Perkenalkan, nama saya Catherine Leora. Hari ini saya akan presentasikan tentang materi jenis uang. Yang pertama, sejarah dan syarat sah uang. 1. Sejarah munculnya uang. A. Masa sebelum barter. Pada zaman purba atau pada masyarakat yang masih sangat sederhana, orang belum bisa menggunakan uang. Perdagangan dilakukan dengan menukarkan barang dengan barang secara langsung. Cara ini dapat berjalan selama tukar-menukar masih terbatas pada beberapa jenis barang saja. B. Masa barter. Masyarakat pada mulanya belum mengenal pertukaran. Apa yang diperoleh dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, timbul pertukaran barter, yaitu penukaran barang dengan barang. Ternyata ada banyak kesulitan untuk menemukan barang yang dapat diterima umum atau generally accepted dengan nilai pertukaran yang seimbang untuk digunakan sebagai alat tukar. Orang Inggris menyebut upah sebagai salary yang berasal dari bahasa Latin salarium yang berarti garam. Menentukan nilai uang untuk penyimpanan atau storage dan pengangkutan atau transportation menjadi sulit dilakukan. Kesulitan lainnya ialah kurangnya daya tahan benda tersebut. Merujuk pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan sistem barter diantaranya 1. Sulit menemukan barang untuk kebutuhan yang mendesak. 2. Sulit menentukan perbandingan barang yang ditukarkan. Dan 3. Sulit memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam. C. Sistem uang barang. Sistem uang barang merupakan sistem pembayaran yang menggunakan suatu barang yang berharga sebagai alat pembayaran. Pada masa itu, orang yang bersedia menukar barang yang berharga untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Barang berharga itulah yang disebut uang barang. Masyarakat mulai berpikir barang perantara sebagai alat penukaran yang dapat mempermudah pertukaran. Sebagai alat perantara pertukaran barang atau uang barang, barang tersebut dapat diterima dan dibutuhkan semua orang. Selain itu, barang tersebut dapat ditukarkan kepada siapa saja, mempunyai nilai tinggi dan tahan lama. Walaupun demikian, uang barang tetap memiliki kesulitan-kesulitan. Adapun kesulitan-kesulitan itu ialah sukar disimpan, sukar dibawa kemana-mana, sukar dibagi menjadi bagian lebih kecil, sebagian besar tidak bertahan lama, dan nilainya tidak tetap. D. Masa uang. Peradaban yang semakin maju mengakibatkan meningkatnya kebutuhan manusia. Hal ini mendorong manusia menemukan alat perantara pertukaran yang mudah, praktis, dan mempunyai nilai. Oleh karena itu, dikembangkanlah jenis uang pembuatan yang muncul karena kesulitan yang timbul dalam sistem barter atau sistem uang barang. Orang mulai berpikir untuk menemukan suatu alat yang mempermudah proses pertukaran barang. Logam kemudian dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi, yang digemari umum, tahan lama, tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar yang memenuhi syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh atau full-bodied money. Artinya, nilai bahan uang atau nilai intrinsiknya sama dengan nilai yang tercantum pada mata uang atau nilai nominal. Kesulitan kembali muncul ketika perkembangan pertukaran yang harus dilayani dengan uang logam bertambah, sementara jumlah logam mulia atau emas dan perak terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar atau sulit dalam pengangkutan dan penyimpanan. Maka lahirlah uang kertas. Uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat dilakukan penuh dengan jaminannya. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas secara langsung sebagai alat pertukaran. 2. Pengertian uang. Uang pada dasarnya diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran dan alat tukar-menukar yang sah. Berikut ini adalah beberapa pengertian uang yang diberikan oleh para ahli ekonomi. A. Robertson dalam buku Money 1922. Money is something which is widely accepted in payment for goods. Uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang. B. R.S. Sayers dalam buku Modern Banking 1938. Money is something that is widely accepted for the settlement of debt. Uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayar utang. C. A.C. Pigot dalam buku The Fall of Money. Money are those things that are widely used as a media for exchange. Uang adalah segala sesuatu yang umum digunakan sebagai alat tukar. D. Albert Gaylord Hart dalam buku Money, Debt, and Economic Activity. Money is property which the owner can pay off the debt with carefully and without delay. Uang adalah kekayaan sehingga pemilik dapat membayar utangnya dalam jumlah dan waktu tertentu. A. Roylin G. Thomas dalam buku Our Modern Banking and Monetary System. Money is something that is readily and generally accepted by the public. Payment for the sale of goods, service, and other valuable assets, and for the payment of debt.
Uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan diterima umum dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa, dan untuk pembayaran utang. Bertitik tolak dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa uang adalah suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi pada wilayah tertentu dan keberadaan serta penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Syarat sah uang. Suatu benda dapat dijadikan uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat diterima secara umum. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut. A. Acceptability dan cognizability. Persyaratan utama sesuatu menjadi uang adalah diterima secara umum atau acceptability dan diketahui secara umum atau cognizability. Diterimanya sesuatu secara umum dan penggunaannya sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, dan lainnya tumbuh secara luas karena kegunaan uang untuk ditukarkan dengan barang dan jasa. B. Stability of value. Manfaat dari sesuatu menjadi uang ialah adanya nilai uang. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk menjaga agar nilai uang tetap stabil ataupun tidak terlalu berfluktuasi. Jika tidak, uang tidak akan diterima secara umum karena masyarakat mencoba menyimpan kekayaannya dalam bentuk barang-barang yang nilainya stabil. Jika nilai mata uang suatu negara berfluktuasi secara tajam, masyarakat negara tersebut akan mengurangi fungsi uang sebagai alat penukar dan satuan hitung. C. Elasticity of supply. Jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan dunia usaha perekonomian. Ketidakmampuan menyediakan uang untuk mengimbangi kegiatan usaha akan mengakibatkan perdagangan macet dan pertukaran dilakukan seperti pada perekonomian barter atau barang ditukar dengan barang yang lain secara langsung. Bank sentral sebagai pencipta uang tunggal harus mampu melihat perkembangan perekonomian yang selanjutnya harus mampu menyediakan uang yang cukup bagi perkembangan perekonomian. Sebaliknya, bank sentral harus bertindak dengan cepat seandainya dirasa uang yang beredar terlalu banyak dibandingkan dengan kegiatan perekonomian. Dalam hal ini, bank sentral harus mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemampuan bank sentral dan lembaga keuangan yang lain dalam hal penyediaan uang harus dijamin tetap baik atau bersifat elastis. D. Portability. Uang harus mudah dibawa untuk urusan setiap hari. Transaksi dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan uang dalam jumlah fisik yang kecil jika nilai nominalnya besar. A. Durability. Dalam pemindahan uang dari tangan satu ke tangan yang lain, nilai fisik uang harus tetap terjaga. F. Divisibility. Uang digunakan untuk mempermudah transaksi dari berbagai jumlah sehingga uang dari berbagai nominal atau satuan unit harus dicetak untuk mencukupi atau melancarkan transaksi jual-beli. Uang menjamin yang satu dengan uang yang lainnya dapat ditukarkan. Oleh karena itu, semua jenis uang harus dijaga agar tetap nilainya. G. Scarcity. Jumlah uang harus terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Fungsi uang. Secara umum, uang berfungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. 1. Fungsi asli. A. Alat tukar atau medium of exchange. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. B. Satuan hitung atau unit of account. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung atau unit of account, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa atau alat petunjuk harga. Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran. C. Alat menyimpan uang atau store of value. Uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai atau value karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, ia dapat menyimpan uang tersebut untuk membeli barang dan jasa di masa mendatang. 2. Fungsi turunan. Sesuai dengan fungsi pokoknya, uang ditujukan untuk dijadikan alat utama dalam memperlancar perdagangan. Sehubungan dengan tujuan tersebut, uang dapat melaksanakan 4 fungsi khusus, yaitu A. Sebagai satuan nilai. Ada beberapa sebutan mengenai fungsi uang sebagai satuan nilai atau unit of value, di antaranya 1. Satuan hitung atau unit of account. 2. Nilai tukar umum atau common measure of value. 3. Standar nilai atau standard of value. 4. Nilai denominasi umum atau common denominator of value. Kesemuanya menunjukkan nilai tukar satuan terhadap nilai barang-barang dan jasa. Dapat juga dikatakan sebagai satuan hitung dari uang sebagai alat tukar yang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa. Nilai barang atau jasa yang diukur dengan satuan moneter tersebut kemudian dinyatakan sebagai harga atau price. B. Sebagai alat tukar.
Uang disebut sebagai alat tukar atau medium of exchange, sebagai alat sirkulasi atau circulating medium, atau sebagai alat pembayaran atau means of payment. Uang sebagai alat tukar didasarkan pada adanya kebutuhan manusia untuk memperoleh atau melepas barang atau jasa. Uang sebagai perantara tukar-menukar membawa kemudahan dalam perdagangan. Dalam hal ini, sering disebut sebagai daya beli yang umum atau generalized purchasing power, atau membawa kebebasan atau bearer of option. C. Sebagai alat pembayaran utang. Sebagai alat pembayaran utang, uang berperan sebagai satuan pengukur pembayaran tertunda, pembayaran menjangka, atau pembayaran di masa yang akan datang, atau pembayaran utang piutang. Uang dapat digunakan sebagai standar satuan nilai untuk pembayaran di kemudian hari. Oleh karena itu, uang selayaknya mempunyai nilai yang relatif stabil. Dengan demikian, penerima pembayaran di masa yang akan datang tidak dirugikan karena kontrak dari ini mempunyai nilai uang yang sama dengan nilai uang yang di masa yang akan datang. D. Sebagai alat menimbun kekayaan. Pemegang uang adalah pemegang daya beli di mana uangnya dapat digunakan sebagai alat tukar atau pembayaran barang-barang yang mereka inginkan. Uang diterima setiap saat sebagai penukar barang dan jasa yang diinginkan. Menyimpan uang berarti pula menyimpan atau menimbun kekayaan karena uang suatu waktu dapat digunakan untuk memperoleh barang dan jasa. Menyimpan uang merupakan alat penimbun kekayaan yang efektif, tetapi jika nilainya turun, menyimpan uang merupakan alat penimbun kekayaan yang tidak efektif. E. Sebagai alat pemindahan kekayaan atau modal. Fungsi sebagai alat pemindah kekayaan merupakan salah satu fungsi turunan atau sekunder uang. Di sini, uang berfungsi sebagai alat penambah atau pemperbesar modal atau simpanan, baik digunakan sebagai modal untuk diri sendiri maupun dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan. F. Sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Uang juga merupakan alat untuk meningkatkan status sosial. Artinya, semakin besar jumlah uang yang dimiliki, semakin terpandang seseorang di mata masyarakat. Jenis uang. Uang yang beredar terdiri atas beberapa jenis, sehingga untuk mengetahui masing-masing jenis, perlu suatu pengamatan khusus melalui tinjauan tertentu. Jenis uang dapat dikelompokkan berdasarkan nilai yang terkandung dalam bendanya, bahan yang digunakan, lembaga yang mengeluarkan, dan wilayah berlakunya. 1. Jenis uang berdasarkan nilai yang terkandung dalam bendanya. A. Nilai nominal dan nilai intrinsik. Yang dimaksud dengan nilai nominal adalah nilai tetap yang dibubuhkan atau diucapkan pada uang, baik pada uang kertas dan uang logam maupun uang plastik. Nilai nominal yang tercantum pada uang merupakan satuan hitung moneter dengan kekuatan atau ukuran daya besar atau daya tukar yang besarnya sesuai dengan nilai yang tercantum pada uang yang bersangkutan. Nilai intrinsik ialah nilai sebenarnya yang terkandung dalam benda yang digunakan sebagai uang. Pada benda yang disebut uang, di mana terdapat nilai nominal dan nilai intrinsiknya, akan terdapat kemungkinan 1. Nilai nominalnya sama dengan nilai intrinsiknya, atau 2. Nilai nominalnya lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya. Sehubungan dengan nilai nominal dan nilai intrinsik ini, ada suatu ketentuan standar yang disebut fiat standar, yaitu standar yang didasarkan pada ketentuan bahwa uang yang beredar nilai nominalnya jauh lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya. Uang yang nilai nominalnya lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya seringkali disebut sebagai uang fiat. B. Uang yang dibedakan menjadi uang penuh atau full bodied money apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. 2. Jenis uang berdasarkan bahan yang digunakan. A. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam. Logam yang digunakan biasanya emas atau perak karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Ketika pertama kali digunakan, uang emas dan perak dinilai berdasarkan nilai intrinsiknya, yaitu kadar dan berat logam yang terkandung di dalamnya. Semakin besar kandungan emas atau perak di dalamnya, semakin tinggi nilainya saat ini. Uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, tetapi dari nilai nominalnya. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum atau tertulis di mata uang tersebut. Uang logam memiliki 3 macam nilai, yaitu nilai intrinsik, nilai nominal, dan nilai tukar. 1. Nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berupa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. 2. Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang. Contoh di sebuah mata uang tertulis Rp 10.000. Hal ini berarti nilai nominal uang tersebut sebesar Rp10.000. 3. Nilai tukar, yaitu kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang atau daya beli uang. Contoh, uang Rp 10.000 hanya dapat ditukarkan dengan 1 kg beras. B. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cat tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas.
3. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. A. Uang kartal atau common money adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam transaksi jual-beli sehari-hari. B. Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau giro yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini. Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek. Contoh uang giral. 1. Cek, yaitu surat perintah kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau yang namanya disebut dalam cek. 2. Giro, yaitu surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilet giro pada bank yang bersama atau bank yang lain. 3. Kartu kredit, yaitu pembayaran pengganti uang tunai berbentuk kartu yang dikeluarkan oleh bank dan dapat digunakan oleh pemegangnya untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai. 4. Wesel pos, yaitu surat pos yang dapat digunakan untuk mengirim uang. 4. Berdasarkan wilayah berlakunya. A. Uang dosmetik, yaitu uang yang hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara tertentu. Contoh, rupiah, ringgit, dan peso. B. Uang regional, yaitu uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu seperti euro berlaku bagi negara-negara kawasan Eropa. C. Uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya di dalam wilayah suatu negara tertentu, tetapi juga berlaku di berbagai wilayah negara di dunia atau internasional. Sampai di sini presentasi saya hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.